selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Jalan Cicincin Malala ditutup karena longsor. Polisi di Padang menangkap maling spesialis kupak rumah. Vaksin booster sebagai syarat wajib untuk bisa mengunjungi narapidana di Lapas Kelas 2A Muara Padang. Sebuah mobil minibus yang tengah melintasi jalur Cicincin Malala Balingka Selasa pagi terjebak longsor. Mesin kendaraan tiba-tiba mati, diduga karena terendam air dan lumpur. Dari video amatir ini, sejumlah warga berusaha membantu pemilik kendaraan untuk mengevakuasi mobil tersebut. Longsor terjadi pada Senin malam karena sejak beberapa hari lalu hujan deras mengguyur daerah itu. Material longsor menutup ruas jalan lintas Cicincin Malala Balingka, tepatnya di daerah Batu Baapi, Nagari Malala Timur, Kecamatan Malala. Hingga Selasa petang, material longsor berupa tanah dan bebatuan masih menutupi jalan sepanjang 10 meter dengan ketinggian 1 meter. Akibat peristiwa tersebut, jalur Simaka ditutup sementara. Waktu sementara waktu jalan Malala Cicincin kita tutup sementara karena ada 3 titik longsor terjadi di Kecamatan Malala yang tidak bisa kita lalui. Saat ini kami tengah menunggu bantuan alat berat. Sejak dibangun 20 tahun lalu, ruas jalan Cicincin Malala Balingka tak berfungsi sebagaimana mestinya. Jalan ini dibangun untuk mengurai kemacetan di ruas jalan Padang Kayu Tanam Padang Panjang. Namun faktanya, banyak pengemudi yang menghindarinya karena sering terjadi longsor. Dina Amrina melaporkan dari Kabupaten Agam. Menuju ke LKM. Sebuah perahu yang bermuatan 10 orang terbalik di Sungai Batanghari, Nagari Lubuk Ulang Aling, Solok Selatan. Perahu tersebut membawa rombongan yang baru pulang menghadiri pesta pernikahan. Saat itu, perahu menghantam kayu besar sehingga tak bisa dikendalikan. 9 orang berhasil menyelamatkan diri, namun 1 korban hilang di bawah arus sungai yang deras. Senin siang yang merupakan hari ketiga pencarian, tim dari Basarnas Padang menyisir aliran Sungai Batanghari. Upaya tersebut berhasil menemukan korban yang tersangkut di pinggir sungai dan berjarak sekitar 750 meter dari lokasi perahu terbalik. Jenazah Pondra berusia 50 tahun, warga Nagari Sikabau, Solok Selatan, dibawa petugas ke rumah duka untuk dimakamkan keluarga. Korban kita temukan pada pukul 13.30 oleh tim SAR gabungan dalam keadaan meninggal dunia. Korban dievakuasi ke daerah Jorong Sungai Penuh, Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan. Pada pukul 15.35 evakuasi selesai dan korban diserahkan ke keluarga untuk dibawa ke rumah duka. Jadi untuk seluruh masyarakat agar berhati-hati beraktivitas di air karena cuaca musim hujan untuk menjaga keselamatan. Daerah Lubuk Ulang Aling, Solok Selatan merupakan salah satu daerah terpencil di Sumatera Barat. Satu-satunya alat transportasi yang digunakan di daerah itu hanyalah perahu di aliran Sungai Batanghari yang membelah nagari itu. Alfi melaporkan dari Solok Selatan. Ini adalah jalan lama lintas tengah Sumatera yang menghubungkan Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi. Jalan ini dulunya dilalui oleh bus-bus antar provinsi mulai dari Aceh, Medan, Kota Padang menuju Pulau Jawa sebelum ada jalan lintas baru. Jalan lintas lama ini kini kondisinya rusak parah karena dipenuhi lubang-lubang besar. Truk-truk bermuatan berat melalui jalur ini mesti hati-hati dan pelan-pelan. Jalan yang rusak ini berada di daerah Kota Padang, Kecamatan Koto Baru, Darmasraya. Saat hujan,
jalan ini semakin sulit dilewati karena lubang-lubang besar tersebut menjadi jebakan bagi pengendara. Menurut warga, akibat kerusakan jalan ini sering terjadi kecelakaan hingga menimbulkan korban jiwa. Berlobang nggak diperhatiin, udah banyak makan kecelakaan. Semalam ada yang meninggal. Jadi sekarang jalannya ditanamlah sawit sama warga. Warga nggak tahu yang nanam. Ya harapannya tentu yang bagus ya kak. Tapi jalannya berlobang udah ada dan 6 bulan ini. Dan 6 bulan lebih ini jalannya berlobang. Di depan warungku ini, di sana, ini udah aku timbun juga dulu nih kok. Berlobang lagi. Ini yang kena makan sini, tengah sana. Ya sangat prihatin sekali dengan keadaan jalan seperti ini Pak. Kami terganggu, jalan nggak lancar. Sudah berapa lama kejadian? Oh udah lama Pak. Ya harapannya ya segera diperbaiki lah. Ini jalan lintas lama ya Mas? Iya. Wah banyak Pak. Ada 10 titik lebih. Jalan rusak dan berlubang ternyata tidak hanya terdapat pada jalan lama, namun juga di jalan baru menuju gelanggang olahraga Darmas Raya. Sebagai bentuk kekesalan, warga menanam pohon sawit di tengah jalan yang berlubang tersebut. Warga berharap pemerintah daerah ataupun pusat bisa memperbaiki jalan rusak tersebut. Eko Pangestu melaporkan dari Darmas Raya. Warga Nagari Lingkuang Awua, Kecamatan Pasaman, Selasa siang berbondong-bondong mendatangi Masjid Nurul Iman, Kampung Cubada di Pasaman Barat. Di halaman masjid ini, pemerintah kabupaten menggelar pasar murah. 6 jenis sembako dijual dengan harga lebih murah, Rp3.000 hingga Rp5.000 dibandingkan dengan harga pasar. Seperti beras 64 dijual Rp95.000 per karung, ukuran 10 kg. Padahal harga normalnya sekitar Rp111.000 hingga Rp120.000 per karung. Gula dan minyak goreng Rp11.000 per kilogram. Di pasar, gula pasir dan minyak goreng dijual dengan harga Rp14.000 per kilogram. Di pasar murah ini, telur ayam dijual Rp43.000 per papan, lebih murah Rp5.000 dibanding harga pasar. Warga mengaku sangat terbantu karena bisa menghemat pengeluaran. Minyak 11.000 seliter. Beras tengok mah bereknya Pak. Beras berapa? 64-nya 10 kilo tuh 95. 95. Kalau 42 60 yang 5 kilo. ya, kalau telur ayam Kak? Telur 45 selama. Kalau 5 kilo 10 kilo 95.000. Kalau telur satu papan tuh 45, gula sekilonya 11.000. Alhamdulillah senang banget, sangat terbantu. Pasar murah ini kerjasama Pemkab Pasaman Barat dengan Bulog Cabang Bukit Tinggi. Di setiap lokasi pasar murah disediakan sekitar 5 ton beras, 500 liter minyak goreng, 800 kg gula pasir, dan 200 papan telur ayam. Hari ini kita melakukan pasar murah, sehingga dengan demikian masyarakat sangat terbantu. Ini kita lihat dari tadi pagi walaupun hari hujan, animo masyarakat ini sangat tinggi untuk mendapatkan sembako murah ini. Sebagai contoh, ini beras kita jual dengan harga di bawah harga pasar Rp3.000 per kilo. Pasar murah digelar di setiap kecamatan di Pasaman Barat dari tanggal 15 hingga 29 November mendatang. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.